Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Islami yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah kisah kewalian di tanah Jawa, adalah seorang anak dari Syekh Jumadil Kubro yang bernama Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim Asmorokondi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi, yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Asal-muasal Syekh Ibrahim Asmorokondi. Menurut Babat Cirebon, Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah putra Syekh Karnen dan berasal dari negeri Tulen. Jika sumber data Babat Cirebon ini otentik, berarti Syekh Ibrahim As-Samarkandi bukan penduduk asli Samarkand, melainkan seorang migran yang orang tuanya pindah ke Samarkand. Karena negeri Tulen yang dimaksud menunjuk pada nama wilayah Tiulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia, yang masuk wilayah Kazakhstan, tepatnya di arah barat Laut Samarkand. Dalam sejumlah kajian historiografi Jawa, tokoh Syekh Ibrahim Asmorokondi acap kali disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta silsilah keluarganya, yang sering berujung pada penafian keberadaan Syekh Ibrahim Asmorokondi sebagai tokoh sejarah. Padahal, situs makam dan gapura, serta mihrab masjid, yang berada dalam lindungan Dinas Purbakala menunjuk lokasi dan era yang beda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Ngampel Denta, Syekh Ibrahim Asmorokondi yang dikenal dengan sebutan Syekh Maulana adalah penyebar Islam di negeri Campa, tepatnya di Gunung Sukasari. Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan berhasil mengislamkan Raja Campa dan diambil menantu. Dari istri putri Raja Campa tersebut, Syekh Ibrahim Asmorokondi memiliki putra bernama Raden Rahmat. Di dalam Babat Risakipun Majapahit dan Serat Walisana Babadipun para wali, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan datang ke Campa untuk berdakwah dan berhasil mengislamkan raja serta menikahi putri raja tersebut. Syekh Ibrahim Asmorokondi juga dikisahkan merupakan ayah dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Di dalam naskah Nagara Kereta Bumi, Syekh Ibrahim Asmorokondi disebut dengan nama Maulana Ibrahim Akbar yang bergelar Syekh Jatiswara. Seperti dalam sumber historiografi lain, dalam naskah Nagara Kereta Bumi, tokoh Maulana Ibrahim Akbar disebut sebagai ayah dari Ali Musada, Ali Murtadho, dan Ali Rahmatullah, dua bersaudara yang kelak dikenal dengan sebutan Raja Pandhita dan Sunan Ampel. Istri pertama Syekh Ibrahim Asmorokondi yang bernama Retno Jumilah dan dikaruniai satu orang putra, bernama Ishak Makdum, Syekh Maulana Ishak. Sedangkan dari istri keduanya, Dewi Chandrawulan, seorang kakak dari Raja Campa dikaruniai dua orang putra, satu, Ali Murtadho, Raden Santri Raja Pandhita, dua, Ali Rahmatullah, Raden Rahmat Sunan Ampel. Sedangkan nasab silsilah Syekh Ibrahim Asmorokondi sampai kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 1. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, 3. Al-Imam Al-Husain, 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin, 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir, 6. Al-Imam Jafar Shadiq, 7. Al-Imam Ali Al-Uraidhi, 8. Al-Imam Muhammad An-Naqib, 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi, 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, 11. As-Sayyid Ubaidillah, 12. As-Sayyid Alwi, 13. As-Sayyid Muhammad, 14. As-Sayyid Alwi, 15. As-Sayyid Ali Hali, Kasam, 16. As-Sayyid Muhammad Syahib Mirbat, 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih, 18. As-Sayyid Abdul Malik Azmathan, 19. As-Sayyid Abdullah, 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, 21. As-Sayyid Husain Jamaluddin, 22. Syekh Ibrahim Asmorokondi As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. Syekh Ibrahim Asmorokondi wafat pada sekitar tahun 1425 M, dan dimakamkan di Desa Gesiharjo Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Masa belajar hingga menjadi ulama. Mulai dari kecil Syekh Ibrahim Asmorokondi dibimbing oleh ayahanda beliau Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar Syekh Jumadil Kubra. Dalam perjalanan mengungsi dari daerah Samarkand, yang sedang diserang oleh pasukan Timurlan, Syekh Ibrahim Asmorokondi dan keluarga mampir ke daerah Persia. Di sana mereka diterima oleh ulama yang baik hati dan disegani, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah 2 tahun berlalu, negeri Persia juga ikut bergejolak, karena diserang juga oleh pasukan Timurlang, dan akhirnya mengungsi sampai ke Turki, dan berlanjut sampai di daerah Pasai.
Dalam memperdalam ilmu agama, Syekh Ibrahim Asmorokondi selain berguru kepada orang tuanya, Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar, Syekh Jumadil Kubra, beliau juga berguru kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah menjadi seorang ulama, selain 3 orang anaknya, Ishak Makdum, Syekh Maulana Ishak, Ali Murtadho, Raden Santri Raja Panhita, Ali Rahmatullah, Raden Rahmat Sunan Ampel, Syekh Ibrahim Asmorokondi mempunyai murid yang bernama Abu Hurairah, Raden Bureret. Perjalanan dakwah Syekh Ibrahim Asmorokondi. Perjalanan dakwah Syekh Ibrahim Asmorokondi dipenuhi berbagai liku-liku. Secara umum, seperti yang dikemukakan dalam babat Gresik, perjalanan Syekh Maulana Ishak dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah melakukan perjalanan dari Persia menuju Turki, di sana beliau beserta keluarga mendapat tugas dari Sultan Turki, yaitu Sultan Mahmud I, berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan menuju Jawa, rombongan mampir di daerah Pasai. Dan ketika rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa, Syekh Ibrahim Asmorokondi memutuskan untuk tinggal, dikarenakan beliau nyaman dengan lingkungan sekitar. Hingga akhirnya beliau diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad sang penguasa Pasai. Dan diangkat sebagai salah satu guru di Pasai. Dan beliau juga dinikahkan dengan salah satu putri bangsawan Pasai yang bernama Retno Jumilah. Dari Retno Jumilah inilah lahir Ishak Makdum atau yang lebih dikenal dengan Syekh Maulana Ishak. Setelah sekian lama tinggal di daerah Pasai, Syekh Ibrahim Asmorokondi telah sempurna hidupnya. Sebagai guru bagi masyarakat Pasai, sebagai suami dari putri bangsawan setempat, dan dikaruniai seorang putra dari pernikahannya. Selama tinggal di Pasai, Syekh Ibrahim Asmorokondi sering mendapat laporan dari para pedagang yang kebetulan singgah di Pasai. Syekh, keadaan di Campa benar-benar menyedihkan, harus segera ditangani, kata seorang pedagang Gujarat kepada beliau. Syekh, harus ada seseorang yang berjuang demi masyarakat muslim di Campa. Dan orang yang paling tepat untuk pergi ke sana adalah Anda, Syekh, kata seorang pedagang Mesir. Syekh, saya akan menghadap petinggi muslim Cina. Saya akan pastikan Tuan akan mendapat jaminan keamanan di sana. Saya pastikan itu, jika Tuan sudi membantu para muslim di Campa, kata seorang musafir dari Cina. Dengan tekad bulat akhirnya beliau melakukan perjalanan menuju Campa bersama rombongan kecil dari Pasai. Begitu tiba di Campa, kedatangan Syekh Ibrahim Asmorokondi tidak disambut baik oleh Raja Campa karena memang Raja Campa tidak suka dengan ajaran Islam. Raja Campa sangat marah dan menghukum siapa saja rakyatnya yang beralih keyakinan. Begitu pula Syekh Ibrahim Asmorokondi diburu oleh Raja Campa untuk dijatuhi hukuman. Tidak tahan akan perlakuan Raja Campa, Syekh Ibrahim Asmorokondi pergi ke Gunung Sukasari. Tak lama kemudian, datanglah rombongan besar tentara Cina mendarat di Campa yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Akhirnya tentara Cina melindungi rombongan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Tak lama kemudian Raja Campa mangkat, lalu digantikan oleh putranya yang masih remaja dan didampingi oleh kakak perempuannya. Mendengar berita Raja Campa meninggal, Syekh Ibrahim Asmorokondi langsung turun gunung menuju pusat kota Campa sambil dikawal oleh pasukan Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho. Dalam babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa setelah Raja Campa meninggal lalu digantikan oleh putra laki-lakinya. Tak lama kemudian, Syekh Ibrahim Asmorokondi dinikahkan dengan putri kedua Raja Campa, yaitu Dewi Chandrawulan. Hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim Asmorokondi berada di Tanah Campa. Dengan istri keduanya, ia dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Ali Murtadlo dan Ali Rahmatullah. Pada sekitar tahun 1404 M, Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta kedua putranya meninggalkan bumi Campa menuju Jawa. Terbersit dalam benak Syekh Ibrahim Asmorokondi rasa rindu dan juga ingin memenuhi janji kepada ayahnya saat ia masih berada di Pasai dan ditinggal ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Husain ke Jawa. Mereka berlayar menggunakan perahu menyusuri pantai Sumatera hingga akhirnya mereka singgah di pelabuhan Palembang. Di Palembang, rombongan kecil tersebut disambut oleh Adipati Aryadama. Dia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari Majapahit dan diangkat sebagai penguasa Palembang, yang menguasai wilayah bawahan Majapahit. Setelah 3 bulan berada di Palembang, akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Tanah Jawa dengan menggunakan kapal. Karena kapal yang mereka tumpangi adalah kapal dagang, maka mereka sempat singgah di beberapa pelabuhan antara lain, Banten, Bandar Sunda Kelapa, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Jumara. Hingga akhirnya mereka sampai di pelabuhan Tuban yang tak kalah ramainya dengan pelabuhan Palembang. Sejak abad ke-11,
Tuban nampaknya sudah menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya pada masa Airlangga. Dalam sebuah prasasti disebutkan bahwa kerajaan Airlangga memiliki 2 pelabuhan niaga, yaitu Hujung Galuh dan Kambang Putih. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan orang-orang asing yang berdagang di Tuban, yaitu pedagang India Utara, India Selatan, Burma, Kamboja dan Champa. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban, lebih tepatnya di desa Gesik Dewasa itu, dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itulah sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Kurun waktu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi di tanah Tuban adalah antara tahun 1410 M sampai 1425 M, atau selama 15 tahun berdakwah. Tak lama Syekh Ibrahim Asmorokondi berdakwah di Tuban, dan pada tahun 1425 M, beliau wafat dan dimakamkan di desa Gesiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Keteladanan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi, tentu saja banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Meskipun dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi sangatlah luas, namun tetaplah berkisar pada masalah keislaman atau agama Islam. Substansi dakwahnya adalah menegakkan tauhid dan membebaskan akidah masyarakat dari kungkungan kemusyrikan dan pagan dengan metode akhlak yang dilandasi kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits. Pola dakwah Syekh Ibrahim Asmorokondi dengan cara dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Hal ini dibuktikan bahwa apa yang telah diucapkan dalam ajarannya selalu ditandai dan diwarnai dengan perbuatannya. Beliau menasehati para muridnya tentang arti hidup di dunia ini menuju akhirat. Beliau menasehati bahwa selama hidup di dunia hendaklah orang itu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Para muslim wajib taat kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, pemimpinnya, raja, kedua orang tuanya dan gurunya. Semua itu dilandasi dalam kehidupan muslim, muhsin, mukhlis, mukmin, dan muttaqin. Dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam penekanan iman sebagai landasan, Islam sebagai kegiatan, dan ihsan sebagai hasil akhir untuk berbuat baik. Syekh Ibrahim Asmorokondi juga menyusun sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usul Nembis. Sebuah kitab yang isinya terdiri dari 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim. Kitab itu ditulis tangan langsung atas nama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Itu berarti, sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga menyusun sebuah kitab. Saudaraku yang dikasihi Allah SWT, semoga kita dapat meneladani kegigihan Syekh Ibrahim Asmorokondi dalam menegakkan kebenaran dan menancapkan pondasi-pondasi peradaban sebuah negeri. Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah generasi awal pejuang Islam di tanah Jawa yang patut kita teladani jejak-jejak perjuangannya. Demikian sepenggal kisah Syekh Asmorokondi, mudah-mudahan dari beliau kita semua mendapat barokah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.